Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi bro, jadi pagi ini tuh gue sama Idong lagi jalan-jalan ke kota Bekasi. Nah, kebetulan kita ada di kota Cibarusah, tepatnya di Babakan. Nah, gue tuh bareng sama temen gue nih. Ini sahabat gue dari SMA, kembar, yang satunya lagi keluar. Si Akew ini sebenarnya tuh dari dulu termasuknya adalah sosok yang religius lah yang gue pernah kenal. Terus dia juga tahu sejarah dan kebetulan dia adalah salah satu cucu sesepuh di desa ini, di desa Babakan ini. Nah, kalau lu bisa ceritain Kew, sebenarnya tuh di desa Babakan ini tuh sebenarnya tuh apa aja sih sejarah yang ada di kota ini tuh, di desa inilah tepatnya. Wah, sejarah di Babakan ini yang benar-benar menguak antara hubungan Banten, Cirebon, Sukabumi, Cianjur. Lah disinilah ibaratkan kalau ibaratkan orang Sunda tuh kokolot. Jadi Tetuanya. tetua. Nah, di sini tuh kita menjalin tali silaturahim, bahkan yang dari mana mereka tuh pada intinya larinya ke sini gitu. Gus. Jadi di sini tuh ada apa aja? Ya, di sini itu ada satu makom. Nah, ini ada temen kita nih, satu lagi nih. Yang Beli gorengan, itu guys. Mbak Uyut Sena. Mbak Uyut Ya, Sena. Ini kembarannya namanya Yana, Senapati ini ya, Di. Kusuma. Mbak siapa? Mbak siapa? Raden Senapati Raden Senapati. Adilaga bin Raden Jayadata Dilaga Kusuma. Nah, itu Iya. panjang tuh. Jadi sejarahnya tuh panjang. Nah, itu silsilahnya tuh gimana tuh di sini? Ya, kebetulan kuncir pertamanya tuh yang saya tahu tuh dari kakek saya Raden Haji Hamid bin Raden Wahab ya. Terus dia pupus, lalu turun ke adiknya nenek, tuh kan Raden Dading bin Raden Muhasir, lalu ke Raden Sutawijaya bin Raden Muhasir. Ya kebetulan ya masih keturunannya ya dari sini sekarang dipegang sama Haji Atu. Sama aja tuh. Yang sekarang ini. Yang sekarang ini apabila mau ke situ minta izin situ biar kunci sementara lah gitu. Ya kebetulan yang Cibarusah ini awalnya Cibarusah itu itu air. Ci itu cai atau ya, air. Cibarusah itu berarti air yang sah ya. Kemudian yang air yang di belakang makom ini. Oh, yang di belakang makom Kiai Basena ini. Ah. Oh, yang nanti kita ke sana, guys. Insya Allah. Insya Allah. Ya nanti ya kebetulan ya saya dari keturunannya Raden Haji Hamid bin Raden Wahab. Woi, jadi keturunannya langsung nih. Cucu malah ya. Cucu lah, cucu saya gitu. Jadi gue juga gak nyangka ya, ternyata kedua sahabat gue ini tuh adalah orang-orang yang lumayan penting ternyata di sini, dan orang-orang yang apa ya, yang dia punya silsilah tuh ternyata emang keren-keren. Yang nggak keren cuman kelakuan mereka aja sih sebenarnya. Nah, terus tadi gue juga sempat ngebahas katanya ada makam apa ya, Astana Panjang dan lain sebagainya tuh. Itu tuh gimana? Jadi Astana Panjang ini sebenarnya makam umum juga untuk siapa aja yang nggak tentu orang sini aja, orang mana-mana pun bisa. Karena makam Astana Panjang ini udah konon udah lama puluhan tahun nggak diinjak kaki orang. Oh ya? Iya. Oh. Ya jadi banyak yang bilang keangkerannya ya bisa sakral lah, tinggi gitu ya kan. Bahasa keangkerannya lumayan tinggi. Bahkan dulu aja pernah Kalau kejadian Astana di sini, Panjang. Gus. Ada pocong ngegelinding ke dari atas ke bawah ke jalan raya. Iya. Iya benar. Jadi banyak Ceritanya. Makanya kalau nyata, tapi orang nggak mungkin kalau diceritain masa gitu. Tapi karena kita saya sendiri aja malam ya suka nyaksiin lah ya, ada kita ke sana juga. ya makhluk astral tertentu gitu ya, mungkin mata saya udah nangkap secara langsung zahirnya begitu ya, kita anggap aja ya nggak aneh lagi lah bagi saya kalau kita ceritain sosoknya begitu.
Ya kita masing-masing alam aja, penting asal jangan ganggu. Saling menghormati lah ya. Hormatin lah. Karena saya lingkup tinggal di wilayah sini juga. Walaupun saya di rumah pinggir sawah begini, ya bagi saya tempat ternyaman. Tapi keren Gitu. Jadi semalam gue tidur di sini sama Idong, sama kameramen gue. Kita semalam tidur di sini karena emang gue udah kenal lama, di puluhan tahun gue kenal sama mereka. Baru ada kesempatan lagi, kita berarti udah hampir berapa puluh tahun gak ketemu ya? Udah sekitar 10 tahunan. 10 tahunan gue gak ketemu sama dia. 10 tahun. Lebih. Nah akhirnya Allah ngasih gue kesempatan, ngasih gue jalan, ngasih gue rezeki buat ketemu lagi sama dua orang ini, si kembar ini. Gorengan nih. Yoi sambil makan aja. Bos. Yoi. Nah di Astana Panjang ini tuh sebenarnya kan kalau gue tahu kan Astana kan makam ya. Iya. Panjang itu kan berarti panjang. Emang ada makam yang panjang Ada. atau? Kalau ada beberapa kuburan, Nah. saya udah sendiri ya pernah lihat ke sana. Jadi kuburan zaman-zaman dulu, zaman-zaman perang VOC. Nah, yang saya tahu menurut sejarah kata orang tua dulu bahwa makam yang Astana Panjang ini, Gus, gitu kan, ibaratkan seperti ada salah satunya ada kuburan Jawara dulu zaman dahulu. Nah, di sini tokoh-tokoh Iya. juga zamannya perang gitu. Di sini Sebenarnya tuh susah nggak sih sampai ke makam itu jalannya? Enggak, gampang. ada jalannya juga. Ada kalau dari jalan raya saya dekat sekolah Almanar tuh ada jalan kecil masuk ke makam situ. Karena emang ini medannya ya gampang sih, cuma jarang di Jamaah iya, jadi nggak zaman kelihatan udah manusia, kayak jadi kebon. jarang gitu. Heeh. Bukan udah nggak kayak istilahnya pemakaman lain terawat. Ini udah terbengkalai banget, udah puluhan tahun. Nggak ada yang ngurus lah begini jadinya. Kayak seperti TPU yang lain ada yang Makanya lurus, lihat ada lah yang pohon-pohonnya ini, aja udah ada. rindang bener, udah kelihatan. Berarti kita jalan lewat sini juga bisa ya? kalau dari nggak ini kan ke belakang rumah kita ini memang semalam. Nggak bisa ya ke jalan lagi ke sana. Dikit yang kita sebelum belok ke perumahan ini ada bengkel tuh. Ada itu jalannya lewat situ. Jalan Jadi itu tapak. emang sih aku pernah dengar gitu ya bahwa dari di Cibarusah ini tuh kota yang paling kuat aura atau kota yang paling tua lah itu adalah kota Babakan, desa Babakan gitu kan. Dari Ya bahkan ya terkenal Cibarusahan itu bahkan dari sini bela dirinya ada Cibarusahan seni bela dirinya. seni bela diri. Nah perguruannya ada di atas Di ini. atas. Oh, Kalau kita mau silaturahim ke sana, ya boleh. guru Iya. besarnya di situ. Demo Haram. Oh, boleh tuh nanti. Iya. Kalau misalnya kita ada Banyak waktu. ininya murid-muridnya juga udah ke sama artis kita siapa? Yang banyak lah istrinya Jamal Mirdad siapa? Jamal Mirdad, Bukan. Dewi Yul, siapa sih itu Jamal Saya Mirdad? lupa tuh karena saya kurang ini. Hah? Kesit Lydia Kando. Nggak tahu lah gue, dia itulah. Ya, Iya. ya udah banyak juga lah tokoh-tokoh Indonesia gitu ya, yang senang seni bela diri. Yang disebut Cibarusahan ini emang udah terkenal wilayah Manau. Kalau udah tahu Pasti. Cibarusahan ya Insya Allah lah gitu. Kalau Babakan ini mah jadi istilah dari kebanyakan mayoritas tuh di sini guru, bahkan ahli politik. Seperti siapa? Satu mamang kita tuh Munawar Fuad, ya kan? Seperti Aib Sikulopata. FC Pulau itu kakak kelas kita dulu. Iya, asli sini. F, ada kelas nih F. Gitu Gus. Bahkan waktu almarhum meninggal aja itu semua dari kabinet-kabinet ya kementerian Almarhum dari siapa? bapaknya Aib Sikulopata di sini waktu zamannya Pak SBY belum jadi presiden itu semua datang kemari ada. Bartanjung, Seperti pada Kepala, pemerintahan dari banyak lah Indonesia ini. gitu. Jadi para pejabat Indonesia tuh hampir semua udah menginjak ke sini, Gus. Gitu. Udah tahu bahwa Cibarusah tuh emang ibaratkan ya tempatnya para ahli-ahli agama lah. Kayak lo berdua juga ya, dulunya. ahli Tuh. cewek ya. Beda deui eta mah. Mane? Jadi mereka berdua ini tuh dulu kita apa ya, ketemu sebelum kita pisah tuh kan lo nikah, gue nikah, lo nikah.
Sekarang Iya, ketemu dulu nikah. di Duda. Anjay. Jadi gua Jadi sekarang ini udah kembar ini. udah kembar. Aduh, kacau deh gua bilang. Kacau udah. Ya jodohnya nyampe di situ. Jodohnya nyampe di situ. Ya mungkin ada jodoh yang lebih baik. Ya. Ya nggak tahu Allah yang menentukan. Ya, kita Betul, ikutin betul. alurnya aja. Nah, tadi lu sempat ngebahas masalah ada beberapa harta karun yang kesimpan di sini itu dari zaman VOC, itu gimana ceritanya? Jadi zamannya ibaratkan Sebentar nih. udah saya juga jujur Gus, ini saya 1 tahun baru ada di sini lagi. Saya itu udah melanglang buana, baru turun gunung saya ini. Dari berguru. Dari ibaratkan istilahnya kita bukan berguru lah. Saya Ini silaturahmi udah intinya. meninggal zaman dahulu. Gitu. Belakang rumah saya dapat. Ya udah 4 biji lah saya dapat ini. Nih, Nah, salah lupa satunya naruhnya di ini. mana. Saya Ini bukti bahwa di sini siapa yang punya kuda nggak ada gitu. Ini udah puluhan tahun tapal kuda ini. bukan bertahun-puluhan tahun lagi, abadi itu. Udah. Ya, saya ini persis di belakang rumah saya nemuin. Zaman dulu. Udah 4 biji. Ya peninggalan zaman-zaman dahulu gitu. Jadi kapal kuda ini Bukti juga, Mas. salah satu bukti bahwa pada zaman itu, pada zaman kerajaan mungkin ya, Mm-mm. ini adalah kuda-kuda yang dipakai oleh Para para pejuang. pejuang, terus para Kerajaan. ya kalau zaman dulu tuh kiai-kiai itu kalau mau Masuk sarana lah kendaraannya kendaraannya zaman dulu. Bahkan kuburannya juga ada di situ di belakang. Makam kudanya. Jadi di daerah sini tuh nggak ada yang melihara kuda. Nggak ada. Tapi teman gue ini nemu tapal kuda ini di belakang rumahnya, dan kayaknya juga bentuknya sih udah puluhan tahun, ratusan tahun kayaknya. Kayak puluhan tahun. Hebatnya adalah pada zaman itu orang bisa bikin tapal kuda bisa dibilang sesempurna ini. Wah, keren. Dan ini adalah salah satu peninggalan sejarah, guys. Wow. Terus hal-hal apa lagi nih yang ya kayak tadi tuh yang gue bilang ada banyak harta karun, topeng, ada gamelan, ada uang-uang VOC. Apakah itu nggak bikin orang lain mau pada datang ke sini Nah, nyari gitu? Sempet waktu itu kita kejadian saya berdua sama siapa tuh Habib siapa Yang dari Garut. yang dari Garut. Dari Garut. Yang dia datang tujuannya sih silaturahim ke saya. Ternyata dia punya niat lain. Dia mengambil istilahnya tuh yang di dalam bumi ini, yang nggak mungkin, yang nggak dengan kasat mata sama kita tuh nggak terlihat. Dia datang langsung ke lo. Datang ke sini bulan Mulut, persis pas bulan Mulut ini tanggal 12 bulan Mulut, tapi persisnya waktu itu tanggal 12 Mulut gitu. Dia datang ke lo sebagai dia ngomong langsung Dan dia bilangnya sebagai jembatan untuk mengambil, katanya ada hak saya si kembar ini di belakang rumah, kita kuncinya. Karena kita kunci ada barang yang terpendam, ya kita tarik. Ya alhamdulillah saya saksi sendiri, kita udah ngebentuk emas. Tapi karena Seperti zaman dulu bukan gitu, haknya orang itu yang perantara, karena dia dengan nafsunya, patok tidak boleh dengan hawa nafsu, ya dipatuklah orang goib yang kita ceritakan malam. dipatok Ular goib. Sampai mental puluhan meter, termasuk emasnya juga mental lagi, tapi kita cari nggak ketemu. Cuman batunya doang yang gila. Itulah itu sekitar atau 3 atau 4 tahun yang lalu kita melaksanakan itu, karena Iya. banyak yang mengajak saya untuk mengambil barang tersebut. Saya menolaknya karena bukan waktunya Dan bukan haknya juga. takutnya bukan hak kita juga. Tapi emang di Babakan ini tuh ada cerita-cerita bahwa ada si kembar yang jadi kunci tuh kalian berdua sebenarnya. Nah ya konon gimana ya, Hey guys, ini kita tuh pagi-pagi ya. Jadi pas kita lagi ngobrol, tahu-tahu tuh Dahan tuh. Kelapa dahan kayak gitu kelapa kerasnya. yang Itu keras padahal kayak gitu. Belum tua itu. Itu padahal belum tua loh, lo bisa shoot deh. Itu tuh langsung roboh. patah karena Patah. ngomongin juru kunci. Karena kita ngomongin masalahnya bisa dibilang kita terlalu dalam sih masuk ke Dalam kita. Heeh.
Karena ini karun kita emang ngelilingin di sini. Kalau kita ngelihat. Wah. Karena ini ya Raden Natakusuma ini kerun kita juga ya, udah ngaping saya ya, lama di sini nemenin saya. Gitu. Ya, Tapi emang di antara dua orang ini adalah dua orang yang nemenin hidup saya dari zaman SMA ya Pak. iya. Ya, gua malu aja SMA aja 3 tahun bareng-bareng. Kalau sama lo pas di kelas 3 ya. Kelas 3 kita bareng-bareng. Itu emang gua nggak ngeliat nih orang berdua tuh emang udah beda gitu loh di antara teman-teman yang lain. Dari kayaknya mereka main, terus ini anak berdua itu tuh temennya nggak banyak, lingkupnya tuh nggak banyak, tapi sekalinya dia udah deket sama orang, dia deket banget, udah kayak saudara. Termasuk di mereka berdua sama mamah gue sama ibu gue tuh udah dianggap anak sama keluarga gue. Jadi kalau gue nggak di rumah pun mereka, lu kan pernah ke rumah gue padahal nggak ada di rumah, lu udah makan aja gitu kan. Sama lu juga. Termasuk Iya, gue sama gitu. kayak semalam pun gue ketemu ketemu ibunya mereka, gue udah diwel-wel gue karena udah lama banget nggak ketemu gitu kan. Nah, ternyata itu emang ya mereka bukan orang sembarangan, mereka bukan orang yang cuma sekedar teman main gue, bahwa ada sesuatu di balik itu yang kita tuh sebenarnya tiap hari ketawa ketiwi. Ternyata tuh mereka adalah bisa dibilang yang jaga kelestarian dan apa yang kita nggak lihat lah di sini gitu. Tadi beneran ada pas kita lagi ngobrol masalah harta karun dan lain sebagainya, itu tuh dahan kelapa itu belum tua masih hijau tuh dia langsung patah turun ke bawah. Mungkin alam juga nggak mau terlalu dalam untuk menceritakan hal itu. Ya. Oke. Cut. Ya nanti kita lanjut ke makamnya Uyut saya, yaitu makamnya Raden Senapati Adilaga bin Raden Jenderal Adilaga Kusuma. Ya kita lihat lokasinya. Di mana sih itu? Persis di depan rumah, ada tempat wudhunya bentuk perahu dan musolanya itu ada pedang. Gambar gitu. pedang. Jadi itu gambar pedang ini menceritakan itu petilasan gitu. Oh. Jadi tentang petilasan di atas ya berarti Iya. petilasannya. Iya. Oke. Ya kalau pemakam, kalau itu makam aslinya gitu, bukan petilasan. Jadi sumber perjuangan lah, ya memperjuangkan Islam gitu di daerah sini, Uyut ini kita ini gitu. Oke. Berarti nanti agak siangan lah kita ke sana. Iya. Oke, nanti kita juga minta izin dulu sama. Ya izin dulu sama kuncen yang ada. Ya karena kan kita bagus jeleknya dari bahasa. Betul. Ya izin secara. Tapi lu bisa menjelaskan secara detail kan apa yang situ dulu. Karena gue tahu lu tuh dari zaman SMA udah kalau sholat aja pasti di situ. Gue sering nemuin lu sama siapa dulu tuh Bang Uci. Iya. Gitu. Ya udah, cut. Nanti kita ketemu lagi di atas. Oke. See ya. Ya guys, jadi itu tadi barusan cerita sedikit aja tentang kota Cibarusa dan tentang sahabat gue ini, dua orang ini, si kembar ini. Dan jangan lupa buat nonton terus vlog kami, buat kita tambah semangat lagi buat bikin video-video keren. Tetap di Jurnal Gupak, Nyong Rika, bye bye.